Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fiandra Rovita Novelia dari kelas 11 IPA 6. Di sini saya akan membahas mengenai organisasi semi militer bentukan Jepang. Organisasi semi militer yaitu organisasi yang tidak dikhususkan untuk melakukan pertahanan militer, namun lebih bersifat keamanan dan ketertiban serta kecenderungan untuk kesejahteraan rakyat. Pelatihan di bidang kemiliteran ini tetap ada, namun tidak begitu ditekankan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai organisasi semi militer bentukan Jepang, yaitu Hizbullah, atau dalam istilah Jepangnya yaitu Kaikyo Seinen Teshinti. Pada awal 7 September 1944, PM Jepang yaitu Kaiso mengeluarkan janji tentang kemerdekaan untuk Indonesia. Sementara itu, di keadaan medan perang, Jepang banyak mengalami berbagai kekalahan sehingga mereka merasa kesulitan. Keadaan tersebut memicu Jepang untuk menambah kekuatan yang ada, hingga akhirnya mereka berencana untuk membentuk cadangan khusus dan pemuda Islam sebanyak 40.000 orang. Rencana pembentukan pasukan khusus Islam ini telah tersebar luas di masyarakat. Respon dari rencana pembentukan pasukan khusus Islam ini juga ditanggapi positif oleh tokoh-tokoh masyumi, sekalipun motivasinya berbeda. Begitu juga dengan pemuda-pemuda Indonesia yang sangat antusias menanggapinya. Bagi Jepang, pasukan khusus Islam ini digunakan untuk membantu memenangkan peperangan. Sedangkan bagi masyumi, pasukan khusus Islam ini digunakan untuk mempersiapkan cita-cita menuju kemerdekaan untuk Indonesia. Berkaitan dengan hal itu, para pemimpin masyumi mengusulkan kepada Jepang untuk pembentukan pasukan sukarelawan khusus yang terdiri dari pemuda-pemuda Islam. Oleh karena itu, pada tanggal 15 Desember 1944 dibentuklah pasukan khusus pemuda Islam ini yang dinamakan Hizbullah atau Tentara Allah, yang dalam istilah Jepangnya yaitu Kaikyo Seinen Teshinti. Selanjutnya, adapun syarat-syarat penerimaan anggota Hizbullah. Yang pertama itu harus memasukkan permintaan kepada pengurus, lalu yang kedua itu harus mengisi pendaftaran yang sudah disediakan untuk itu, lalu yang ketiga mendapat izin dari orang tua. Nah, setelah kita diterima menjadi anggota Hizbullah, maka mereka wajib menaati segala aturan yang telah dibentuk oleh Hizbullah. Adapun tugas-tugas pokok Hizbullah. Tugas-tugas pokok Hizbullah terbagi menjadi dua. Yang pertama sebagai tentara cadangan, lalu yang kedua sebagai pemuda Islam. Sebagai tentara cadangan, mereka memiliki tugas. Yang pertama itu melatih diri secara jasmani dan rohani dengan segiat-giatnya. Lalu yang kedua, membantu tentara Dai Nippon. Yang ketiga, menjaga bahaya udara dan mengintai mata-mata musuh. Lalu yang keempat, menggiatkan dan menguatkan usaha-usaha untuk kepentingan perang. Lalu untuk sebagai pemuda Islam, mereka memiliki tugas yang pertama itu menyiarkan agama Islam. Lalu yang kedua, memimpin umat Islam agar taat menjalankan agama. Lalu yang ketiga, membela agama dan umat Islam Indonesia. Nah, selanjutnya untuk mengordinasi program dan kegiatan Hizbullah, maka dibentuklah pengurus pusat Hizbullah yang diketuai oleh Zainal Arifin dengan wakilnya atau ketua muda yaitu Muhammad Rum. Adapun anggota urusan umum yaitu Sujono, lalu adapun anggota urusan propaganda yaitu Anwar Cokroaminoto, lalu anggota urusan rencana ada 3 yaitu Muhammad Junaidi, Mr. Yusuf Wibisono, dan Sunarjo Mangunpuspito. Lalu sedangkan anggota urusan keuangan ada 2 yaitu RHO Junaidi dan Prawoto Mangkusasmita 17. Selanjutnya
Latihan semi militer ini diselenggarakan 2 bulan di Cibarusah, Bogor. Pada tahap pertama, latihan ini diikuti oleh 500 orang pemuda dari masing-masing tiap keresidenan di seluruh Jawa dan Madura. Tiap-tiap keresidenan ini mengirimkan sebanyak 25 orang pemuda yang rata-rata berusia 17-25 tahun. Jumlah anggota Hizbullah ini sendiri diperkirakan mencapai 50.000 orang. Pada tanggal 28 Februari 1945, latihan secara resmi dibuka oleh pimpinan tentara Jepang. Pembukaan ini dihadiri oleh tokoh-tokoh masyumi, diantaranya yaitu Kiai Haji Wahid Hasyim, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan Muhammad Nasir. Dalam pidato pembukaannya, pimpinan tentara Jepang ini menegaskan bahwa pemuda Indonesia itu dilatih agar menjadi kader dan pemimpin barisan Hizbullah. Tujuannya agar pemuda Indonesia itu bisa mengatasi kesukaran perang dengan hati yang teguh dan hati yang sabar dan iman yang teguh. Para pelatih Hizbullah ini sendiri juga berasal dari komandan-komandan peta dan berada di bawah pengawasan perwira Jepang, yaitu Kapten Yanagawa Moichiro. Beliau ini merupakan pemeluk Islam yang menikah dengan putri dari Tasik. Lalu selanjutnya ada tokoh-tokoh Hizbullah. Di sini saya akan menyebutkan 4 tokoh-tokoh Hizbullah. Yang pertama itu ada Kiai Haji Wahid Hasyim. Beliau merupakan seorang pengurus masyumi sekaligus pelopor berdirinya Hizbullah. Lalu yang kedua ada Zainal Arifin. Zainal Arifin ini merupakan panglima tertinggi Hizbullah sekaligus ketua pengurus pusat Hizbullah. Lalu yang ketiga ada Kiai Haji Munasir Ali. Beliau merupakan komandan batalion Condromuwo. Lalu yang keempat ada Kiai Haji Hasyim Latif. Beliau merupakan seorang pendidik, tokoh Hizbullah, dan pejuang konsisten. Lalu selanjutnya yaitu peran Hizbullah. Hizbullah ini berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia atau dalam perang kemerdekaan. Salah satunya yaitu pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Pertempuran ini berkaitan erat dengan resolusi Jihad Nahdlatul Ulama yang diputuskan di kota Surabaya. Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini mengeluarkan fatwa yang dikenal dengan resolusi Jihad pada Oktober 1945 yang isinya yang pertama, kemerdekaan Indonesia yang telah diproklamirkan pada bulan Agustus 1945 harus dipertahankan. Lalu yang kedua, pemerintahan RI sebagai satu-satunya pemerintahan yang sah harus dipertahankan dengan harta maupun jiwa. Lalu yang ketiga, musuh-musuh Indonesia, khususnya Belanda, yang datang kembali ke Indonesia dengan menumpang pasukan sekutu sangat memungkinkan untuk mereka menjajah kembali Indonesia setelah Jepang ditaklukkan. Lalu yang keempat, umat Islam, khususnya warga NU, harus siap bertempur melawan Belanda dengan sekutu yang berusaha menguasai kembali Indonesia. Lalu yang kelima, kewajiban jihad atau kewajiban jihad merupakan keharusan bagi setiap muslim yang tinggal dalam radius 94 km. Mereka yang tinggal di luar radius itu mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab mendukung saudara-saudara sesama muslimnya yang berjuang dalam radius tersebut. Dengan adanya resolusi jihad ini, menjadikan anggota Hizbullah semakin menggebu dalam penumpasan penjajahan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.